Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang relation of components. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sanjari Setiawan dengan NPM 233510011 dengan matkul pemrograman berbasis komponen. Baik, kita langsung masuk. Di sini materinya kita akan membahas yang pertama itu komponen, yang kedua props, yang ketiga ada image, yang keempat ada slot. Kita akan masuk ke komponen. Baik, di sini komponen ini konteks pengembangan perangkat lunak khususnya dalam framework seperti Vue.js. Komponen adalah bagian-bagian dari antarmuka pengguna atau UI yang dapat digunakan kembali dan modular. Setiap komponen bertanggung jawab untuk membagi atau untuk bagian tertentu dari aplikasi seperti tombol, daftar tugas, atau form input. Di sini komponen-komponen ini biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama template, itu untuk HTML. Yang kedua ada script untuk bagian JavaScript, yang style ini. Yang ketiga untuk bagian CSS untuk styling. Yang kedua kita masuk ke bagian props. Props ini adalah mekanisme dari Vue.js untuk mengirimkan data dari komponen induk ke komponen anak. Props memungkinkan komponen anak menerima nilai atau objek yang diberikan oleh komponen induk, sehingga memudahkan komunikasi antar komponen. Props sering digunakan untuk menyesuaikan perilaku. Nah, kenapa props ini dibutuhkan? Dengan props, data dapat dikirim dari komponen induk ke komponen anak, yang memungkinkan anak untuk disesuaikan berdasarkan informasi yang diterima. Nanti saya akan praktekkan di live coding. Nah, di sini ada contoh kodenya. Pada kode yang saya berikan ini, bagian props, bagian objek yang didefinisikan di dalam ekspor default dan berfungsi untuk mendefinisikan data yang diterima oleh komponen anak dari komponen induk. Nah, seperti ini. Dalam hal ini komponen menerima prop bernama message yang bertipe string dan wajib diberikan request dengan true. Prop ini kemudian bisa diakses di dalam komponen menggunakan this message dan digunakan di template atau metode. Dan yang ketiga di sini ada image. Image ini cara bagi komponen untuk anak mengirimkan sinyal atau data kembali ke komponen induk dalam Vue.js. Komponen anak menggunakan metode init s atau $emit. Ini kodenya yang dalam Vue.js untuk memicu event dan mengirimkan data ke induk. Dengan cara ini komponen anak tidak langsung mengubah data induk, namun hanya memberikan tahu induk tentang suatu peristiwa. Nah, pada saat kapan kita menggunakan image? Image digunakan saat komponen anak perlu memberikan tahu komponen induk bahwa ada peristiwa telah terjadi atau bahwa ada data yang perlu diproses. Misalnya saat kita berinteraksi dengan UI seperti mengklik tombol, komponen anak dapat menggunakan semit atau $emit untuk memicu event dan mengirimkan data ke induk agar komponen induk dapat merespon atau memperbarui suatu status aplikasi. Ini contoh penggunaannya, mengirim data saat tombol diklik. Nah, nanti saya akan praktekkan dan menginformasikan perubahan status dan kondisi dari komponen anak. Nah, di sini ada contohnya this emit notify msg. Nah, kita langsung masuk ke live codingnya. Yang pertama saya akan buat file. Di sini saya belum buat file ya. T9 pbk. Oke, kita tunggu proses file.
Oke, setelah berhasil ini kita turunkan saja. Oke, kita buka source komponen, ini kita ganti, dengan kita ganti file ya. Kita menggunakan file dari child komponen. Nah, seperti ini kita hapus saja karena kita tidak menggunakan ini, kita hapus saja. Kita hapus. Oke, ini app-nya kita hapus. Ini kita ganti dengan child komponen ya. Oke, sip, kita langsung masuk ke app viewer terlebih dahulu. Di sini kita sabar sebentar. Cek komponen. Oke, untuk bagian script kita akan buat terlebih dahulu. Export default. Oke. Komponen. Oke, cek komponen. Terus menggunakan method di sini. Di sini kita bikin unlock. Mana? Message. Oh, langsung. Nah, ini kita bikin parent, selanjutnya di luarnya kita bikin menerima. Ini kita bikin tombol diklik dulu. Ini aksi dari parent. Oke. Selanjutnya di sini kita bikin koma. Ini kita bikin handle notify.
payload. Dan selanjutnya dalamnya kita bikin ini sama, copy saja. Nah ini kita ganti. Ini kita buat tadi ya, dolar. Nah ini payload. Nah oke, ini ke bagian scriptnya, dan selanjutnya kita masuk ke bagian template. Kita bikin div dengan kelas container. Kita bikin div itu dengan cara titiknya. Nah gini biar cepat. Selanjutnya ada satu dengan nama, kita buat demo view props dan image. Oke. Ini ada paragraf ya. Ini brainstorm. Parent kita brainstorm. Dan selanjutnya yang kita buat buttonnya, button untuk biar kita klik maka akan ada perubahan di bagian konsol nanti. Klik. Sorry, salah meletakkan. Nah kita letak di sini. Klik. Sini kita bikin tadi log parent message nya, kita copy aja biar nggak ada typo, biar tidak typo nanti. Nah seperti ini, dan sini kita bikin klik parent gitu, klik parent aja. Nah klik parent. Oke, selanjutnya kita bikin di sini HR, langsung kita tutup. Di sini kita bikin komponennya. Bikin komponen. Komponen, dan selanjutnya kita bikin message hello from parent. Nah style kita nanti aja kita bikin. Selanjutnya kita masuk dulu ke bagian ini, bagian komponennya, biar tidak memakan waktu. Oke, untuk scriptnya kita hapus dulu sementara. Oke, di sini kita bikin export default. Kita copy di sini aja. Oke, export default. Kita di sini bikin name-nya, nama name
pertama cek komponen. Pakai ini. Oke, cek komponen dan selanjutnya kita koma. Kita masuk ke props ya. Kita masuk ke props. Oke, dan selanjutnya sini kita bikin tipe ya. Tipe dengan tipe string. Nah, tipe string kita bikin koma lagi dan selanjutnya ada require. Require dengan true. Sini kita tutup. Oke, kita tutup. Nah, seperti ini. Sebentar, ini ada yang lupa. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin lagi metode lagi ya. Sorry. Method. Nah, parent ini kita ganti jadi child. Kita bagian child ya. Nah, seperti ini kita kosongkan saja. Ini dari child dan props. Nah, dua ini kita bikin seperti tadi. Oke. This message. Selanjutnya pada bagian bawah kita bikin konsol untuk menampilkan konsol message. Sini kita bikin tadi kan ada emit ya kan. Nah, kita di sini bikin emit this yang seperti di PPT tadi. Nah, seperti ini. Kita bikin notify. Koma message. Nah, kita lanjut ke bagian template-nya atau HTML. Sini kita bikin spasi dulu. Bikin div dengan kelasnya child. Kita bikin H2 di sini.
seperti ini. Selanjutnya kita bikin kliknya masih di dalam kelompok div, klik di buttonnya ini, dan sampai salah kayak tadi kita bikin add klik bikin add. Nah, kita bikin add klik sini. Message dengan buttonnya klik cek. Nah seperti ini, dan saya akan buat kelasnya. Oke, di sini kita coba kita run dev dulu. Terlihat, nah seperti ini. Mohon maaf ini model dark, sementara kita pakai kemana lain aja coba. Nah seperti ini, kita cek terlebih dahulu. Ini jangan kita klik terlebih dahulu, kita inspect elemen, dan selanjutnya masuk konsol. Nah kita cek apakah berhasil. Ketika kita klik parent maka akan ada output di konsolnya. Nah ketika saya klik parent maka di sini ada message-nya. Nah parent, tombol diklik, ini aksi dari parent. Nah ini mau kita klik berapapun dia bakal tidak berubah kata-katanya. Dan beda lagi kalau kita mengklik bagian dari child komponennya. Nah kalau dari child komponen di sini dia ada dua, ada child dan props. Menerima props message yang kita bikin awal-awal adalah from parent. Nah, dan di bawahnya di sini ada parent menerima event dari child. Ini menerima prop message hello from komponen. Nah begitu dari materi yang kita bahas kali ini. Kita hanya melihat dari bagian konsolnya, output di konsol seperti parent, tombol diklik, ini aksi dari parent, dan selanjutnya ini kita ke child komponen. Child dan prop menerima prop message hello from parent, dan di bawahnya ada parent menerima event dari child props. Nah, begitu. Oke, baik, begitu saja video tutorial atau video YouTube yang saya bikin pada tugas 9. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan, dan dari live coding saya ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.